Secara mengejutkan, Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional pada Senin 21 Oktober 2024. Padahal, Prabowo tak menyebut nama Luhut saat pengumuman nama menteri di Kabinet Merah Putih malam sebelumnya. Tak kalah mengejutkan, Luhut ditunjuk Prabowo menahkodai lembaga yang sebelumnya tertidur panjang sejak era kepemimpinan Presiden keempat Abdurrahman Wahid. Lantas, apa fungsi dari Dewan Ekonomi Nasional? Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan mengaku ingin pensiun dari jabatan pemerintahan. Ia yang telah menjabat sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi di era Presiden Joko Widodo ini, bahkan beberapa kali menyebut ingin beristirahat dari urusan pemerintahan. Namun, ia tak kuasa saat Prabowo menunjuknya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebagai catatan, Dewan Ekonomi Nasional sebelumnya didirikan pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dia membentuk Dewan Ekonomi Nasional untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan. Saat itu Dewan Ekonomi Nasional dipimpin oleh Emil Salim dan wakilnya adalah Subiakto. Dewan Ekonomi Nasional saat itu hadir untuk memperkuat rupiah yang terdepresiasi. Namun saat ditelusuri, Dewan Ekonomi Nasional hanya di zaman Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saja yang terpantau. Di zaman presiden setelahnya belum ditemukan jejak dan kebijakannya di pemerintahan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya, dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji
menurut agama masing-masing. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengangkat Menko Kemaritiman dan Investasi era Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pengangkatan tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139/P Tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terhitung sejak saat pelantikan mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, bunyi keputusan itu. Pengangkatan Luhut dilakukan berselang sehari setelah Prabowo mengumumkan jajaran anggota kabinetnya. Diketahui, acara pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto digelar di Istana Negara pada Senin 21 Oktober 2024. Setelah pelantikan kabinet, para menteri dan wamen pun akan mengikuti pembekalan di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia,
Dimohon menuju meja penandatanganan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan resmi dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 21 Oktober. Nantinya Luhut akan bertugas langsung memberi nasihat ke Presiden Prabowo. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyebut bahwa Luhut juga sudah menjadi mitra di kabinet hampir 1 dekade. Sebelumnya, Luhut merupakan salah satu tangan kanan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam kabinetnya. Luhut pernah mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Fungsi Kemenko Marves pun disebut akan didistribusikan sebagian ke Kemenko Perekonomian yang dipimpin Airlangga. Melalui unggahannya, Luhut bercerita soal pertemuannya dengan Prabowo sebelum dilantik, yaitu pada 21 Juli 2024. Luhut juga mengungkapkan tugas Dewan Ekonomi Nasional akan bertugas memberikan saran dan rekomendasi agar program-program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Apalagi tantangan perekonomian ke depan yang dihadapi Indonesia tidaklah ringan, seperti persoalan ketahanan pangan, transisi energi, pengembangan teknologi termasuk AI, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kompleks di depan mata. Pensiunan TNI ini pun berterima kasih kepada Prabowo atas kepercayaan dan mandat yang baru diberikan. Luhut dilantik bersama puluhan menteri kabinet lainnya. Ia tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan peci hitam serta dasi biru muda. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin kami hitung pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi mohon izin 3, 2, 1. Terima kasih, mohon izin. Selanjutnya sesi kedua beserta dengan para pendamping. Baik, izin kami hitung pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin kami ulang dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin untuk foto bersama telah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Secara mengejutkan, Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional pada Senin 21 Oktober 2024. Padahal, Prabowo tak menyebut nama Luhut saat pengumuman nama menteri di Kabinet Merah Putih malam sebelumnya. Tak kalah mengejutkan, Luhut ditunjuk Prabowo menahkodai lembaga yang sebelumnya tertidur panjang sejak era kepemimpinan Presiden keempat Abdurrahman Wahid. Lantas, apa fungsi dari Dewan Ekonomi Nasional? Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan mengaku ingin pensiun dari jabatan pemerintahan. Ia yang telah menjabat sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi di era Presiden Joko Widodo ini, bahkan beberapa kali menyebut ingin beristirahat dari urusan pemerintahan. Namun, ia tak kuasa saat Prabowo menunjuknya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebagai catatan, Dewan Ekonomi Nasional sebelumnya didirikan pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dia membentuk Dewan Ekonomi Nasional untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan. Saat itu, Dewan Ekonomi Nasional dipimpin oleh Emil Salim dan wakilnya adalah Subiakto. Dewan Ekonomi Nasional saat itu hadir untuk memperkuat rupiah yang terdepresiasi. Namun saat ditelusuri, Dewan Ekonomi Nasional hanya di zaman Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saja yang terpantau.
Di zaman presiden setelahnya belum ditemukan jejak dan kebijakannya di pemerintahan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan
dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengangkat Menko Kemaritiman dan Investasi era Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pengangkatan tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139/P Tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terhitung sejak saat pelantikan mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, bunyi keputusan itu. Pengangkatan Luhut dilakukan berselang sehari setelah Prabowo mengumumkan jajaran anggota kabinetnya. Diketahui, acara pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto digelar di Istana Negara pada Senin 21 Oktober 2024. Setelah pelantikan kabinet, para menteri dan wamen pun akan mengikuti pembekalan di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon menuju meja penandatanganan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan resmi dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 21 Oktober. Nantinya Luhut akan bertugas langsung memberi nasihat ke Presiden Prabowo. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyebut bahwa Luhut juga sudah menjadi mitra di kabinet hampir 1 dekade. Sebelumnya, Luhut merupakan salah satu tangan kanan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam kabinetnya. Luhut pernah mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Fungsi Kemenko Marves pun disebut akan didistribusikan sebagian ke Kemenko Perekonomian yang dipimpin Airlangga. Melalui unggahannya, Luhut bercerita soal pertemuannya dengan Prabowo sebelum dilantik, yaitu pada 21 Juli 2024.
Luhut juga mengungkapkan tugas Dewan Ekonomi Nasional akan bertugas memberikan saran dan rekomendasi agar program-program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Apalagi tantangan perekonomian ke depan yang dihadapi Indonesia tidaklah ringan, seperti persoalan ketahanan pangan, transisi energi, pengembangan teknologi termasuk AI, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kompleks di depan mata. Pensiunan TNI ini pun berterima kasih kepada Prabowo atas kepercayaan dan mandat yang baru diberikan. Luhut dilantik bersama puluhan menteri kabinet lainnya. Ia tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan peci hitam serta dasi biru muda. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin kami hitung pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi mohon izin 3, 2, 1. Terima kasih, mohon izin. Selanjutnya sesi kedua beserta dengan para pendamping. Baik, izin kami hitung pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin kami ulang dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin untuk foto bersama telah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Secara mengejutkan, Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional pada Senin 21 Oktober 2024. Padahal, Prabowo tak menyebut nama Luhut saat pengumuman nama menteri di Kabinet Merah Putih malam sebelumnya. Tak kalah mengejutkan, Luhut ditunjuk Prabowo menahkodai lembaga yang sebelumnya tertidur panjang sejak era kepemimpinan Presiden keempat Abdurrahman Wahid. Lantas, apa fungsi dari Dewan Ekonomi Nasional? Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan mengaku ingin pensiun dari jabatan pemerintahan. Ia yang telah menjabat sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi di era Presiden Joko Widodo ini, bahkan beberapa kali menyebut ingin beristirahat dari urusan pemerintahan. Namun, ia tak kuasa saat Prabowo menunjuknya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebagai catatan, Dewan Ekonomi Nasional sebelumnya didirikan pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dia membentuk Dewan Ekonomi Nasional untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan. Saat itu Dewan Ekonomi Nasional dipimpin oleh Emil Salim dan wakilnya adalah Subiakto. Dewan Ekonomi Nasional saat itu hadir untuk memperkuat rupiah yang terdepresiasi. Namun saat ditelusuri, Dewan Ekonomi Nasional hanya di zaman Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saja yang terpantau. Di zaman presiden setelahnya belum ditemukan jejak dan kebijakannya di pemerintahan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya, dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda.
Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengangkat Menko Kemaritiman dan Investasi era Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pengangkatan tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139/P Tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terhitung sejak saat pelantikan mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, bunyi keputusan itu.
Pengangkatan Luhut dilakukan berselang sehari setelah Prabowo mengumumkan jajaran anggota kabinetnya. Diketahui, acara pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto digelar di Istana Negara pada Senin 21 Oktober 2024. Setelah pelantikan kabinet, para menteri dan wamen pun akan mengikuti pembekalan di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon menuju meja penandatanganan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan resmi dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 21 Oktober. Nantinya Luhut akan bertugas langsung memberi nasihat ke Presiden Prabowo. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyebut bahwa Luhut juga sudah menjadi mitra di kabinet hampir 1 dekade. Sebelumnya, Luhut merupakan salah satu tangan kanan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam kabinetnya. Luhut pernah mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Fungsi Kemenko Marves pun disebut akan didistribusikan sebagian ke Kemenko Perekonomian yang dipimpin Airlangga. Melalui unggahannya, Luhut bercerita soal pertemuannya dengan Prabowo sebelum dilantik, yaitu pada 21 Juli 2024. Luhut juga mengungkapkan tugas Dewan Ekonomi Nasional akan bertugas memberikan saran dan rekomendasi agar program-program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Apalagi tantangan perekonomian ke depan yang dihadapi Indonesia tidaklah ringan, seperti persoalan ketahanan pangan, transisi energi, pengembangan teknologi termasuk AI, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kompleks di depan mata. Pensiunan TNI ini pun berterima kasih kepada Prabowo atas kepercayaan dan mandat yang baru diberikan. Luhut dilantik bersama puluhan menteri kabinet lainnya. Ia tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan peci hitam serta dasi biru muda. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin kami hitung pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi mohon izin 3, 2, 1.
Terima kasih, mohon izin. Selanjutnya sesi kedua beserta dengan para pendamping. Baik, izin kami hitung tandu dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin kami ulang dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin untuk foto bersama telah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Secara mengejutkan, Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional pada Senin 21 Oktober 2024. Padahal, Prabowo tak menyebut nama Luhut saat pengumuman nama menteri di Kabinet Merah Putih malam sebelumnya. Tak kalah mengejutkan, Luhut ditunjuk Prabowo menahkodai lembaga yang sebelumnya tertidur panjang sejak era kepemimpinan Presiden keempat Abdurrahman Wahid. Lantas, apa fungsi dari Dewan Ekonomi Nasional? Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan mengaku ingin pensiun dari jabatan pemerintahan. Ia yang telah menjabat sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi di era Presiden Joko Widodo ini, bahkan beberapa kali menyebut ingin beristirahat dari urusan pemerintahan. Namun, ia tak kuasa saat Prabowo menunjuknya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebagai catatan, Dewan Ekonomi Nasional sebelumnya didirikan pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dia membentuk Dewan Ekonomi Nasional untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan. Saat itu, Dewan Ekonomi Nasional dipimpin oleh Emil Salim dan wakilnya adalah Subiakto. Dewan Ekonomi Nasional saat itu hadir untuk memperkuat rupiah yang terdepresiasi. Namun saat ditelusuri, Dewan Ekonomi Nasional hanya di zaman Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saja yang terpantau. Di zaman presiden setelahnya belum ditemukan jejak dan kebijakannya di pemerintahan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya, Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya, dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara,
sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengangkat Menko Kemaritiman dan Investasi era Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pengangkatan tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139/P Tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terhitung sejak saat pelantikan mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, bunyi keputusan itu. Pengangkatan Luhut dilakukan berselang sehari setelah Prabowo mengumumkan jajaran anggota kabinetnya. Diketahui, acara pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto digelar di Istana Negara pada Senin 21 Oktober 2024. Setelah pelantikan kabinet, para menteri dan wamen pun akan mengikuti pembekalan di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon menuju meja penandatanganan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan resmi dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 21 Oktober. Nantinya Luhut akan bertugas langsung memberi nasihat ke Presiden Prabowo. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyebut bahwa Luhut juga sudah menjadi mitra di kabinet hampir 1 dekade. Sebelumnya, Luhut merupakan salah satu tangan kanan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam kabinetnya. Luhut pernah mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Fungsi Kemenko Marves pun disebut akan didistribusikan sebagian ke Kemenko Perekonomian yang dipimpin Airlangga. Melalui unggahannya, Luhut bercerita soal pertemuannya dengan Prabowo sebelum dilantik, yaitu pada 21 Juli 2024. Luhut juga mengungkapkan tugas Dewan Ekonomi Nasional akan bertugas memberikan saran dan rekomendasi agar program-program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Apalagi tantangan perekonomian ke depan yang dihadapi Indonesia tidaklah ringan, seperti persoalan ketahanan pangan, transisi energi, pengembangan teknologi termasuk AI, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kompleks di depan mata. Pensiunan TNI ini pun berterima kasih kepada Prabowo atas kepercayaan dan mandat yang baru diberikan. Luhut dilantik bersama puluhan menteri kabinet lainnya. Ia tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan peci hitam serta dasi biru muda. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin kami hitung tandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi mohon izin 3, 2, 1. Terima kasih, mohon izin. Selanjutnya sesi kedua beserta dengan para pendamping. Baik, izin kami hitung tandu dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin kami ulang dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin untuk foto bersama telah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Secara mengejutkan, Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional pada Senin 21 Oktober 2024. Padahal, Prabowo tak menyebut nama Luhut saat pengumuman nama menteri di Kabinet Merah Putih malam sebelumnya. Tak kalah mengejutkan, Luhut ditunjuk Prabowo menahkodai lembaga yang sebelumnya tertidur panjang sejak era kepemimpinan Presiden keempat Abdurrahman Wahid. Lantas, apa fungsi dari Dewan Ekonomi Nasional? Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan mengaku ingin pensiun dari jabatan pemerintahan.
Ia yang telah menjabat sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi di era Presiden Joko Widodo ini, bahkan beberapa kali menyebut ingin beristirahat dari urusan pemerintahan. Namun ia tak kuasa saat Prabowo menunjuknya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebagai catatan, Dewan Ekonomi Nasional sebelumnya didirikan pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dia membentuk Dewan Ekonomi Nasional untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan. Saat itu Dewan Ekonomi Nasional dipimpin oleh Emil Salim dan wakilnya adalah Subiakto. Dewan Ekonomi Nasional saat itu hadir untuk memperkuat rupiah yang terdepresiasi. Namun saat ditelusuri Dewan Ekonomi Nasional hanya di zaman Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saja yang terpantau. Di zaman presiden setelahnya belum ditemukan jejak dan kebijakannya di pemerintahan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Saradita. Sosok Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba hadir dalam pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi. Berdiri di barisan depan, Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman era Jokowi. Luhut tampak mengenakan setelan jas biru gelap dan berpeci hitam. Dia datang dikawal oleh ajudan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari 53 menteri dan pejabat setingkat menteri, tidak ada nama Luhut yang diumumkan. Bahkan ketika Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan dilantiknya pada Minggu malam, tidak ada nama Luhut. Ketika pelantikan, Luhut Binsar Panjaitan tampak berdiri di sebelah kanan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Sementara sebelah kiri Luhut merupakan Menteri HAM Natalius Pigai. Uniknya, dalam pelantikan Menteri Kabinet kali ini, semua menteri yang dilantik mengenakan dasi biru muda. Sebelumnya Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu malam. Kabinet Presiden Prabowo terdiri dari 109 menteri, wakil menteri, kepala badan, dan kepala lembaga setingkat menteri. Pelantikan berlangsung di Istana Negara dan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengambilan sumpah janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya